Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu bab dari buku kajian sosiolegal dalam makul studi hukum ekonomi syariah, yakni makulnya sosiologi hukum Islam, sosiologi hukum yang diampu oleh Dr. Nur Salam MHI. Ketepatan kami akan mempresentasikan tentang bab 7 mengenai penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan. Hukum setelah terdesak ke latar belakang selama beberapa dekade, sekarang ini muncul kembali ke depan. Dalam buku ini hukum itu dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori hukum negara, yakni aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara yang sifatnya memaksa dan mengikat kepada masyarakat Indonesia, yang akan dihandle oleh para pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas terbentuknya hukum tersebut, seperti lembaga peradilan atau Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, yang penting dalam cakupan lembaga jurisprudensi atau lembaga yudisial. Yang kedua, kategori hukumnya adalah hukum dalam cakupan yang luas, seperti halnya hukum agama dan hukum adat negara. Terhitung sejak 1990, ratusan bahkan ribuan pakar-pakar hukum dari negara-negara barat berbondong-bondong mendatangi negara-negara berkembang dan transisional. Transisional itu adalah negara yang mengalami perubahan dari otoritarianisme, yakni negara yang dalam praktek pemerintahannya itu bersikap otoriter pemerintahannya, menjadi negara yang lebih demokratis. Di negara-negara tersebut mereka terlihat sebagai konsultan dalam proyek-proyek informasi hukum mahal. Kerap kali konsultan-konsultan asing yang merupakan orang-orang yang pakar hukum dari negara-negara maju tersebut memiliki pengetahuan yang sangat terbatas atas aturan-aturan hukum yang ada di negara tuan rumah. Juga tidak cukup mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana lembaga-lembaga pembuat peraturan hukum dan proses sosiolegal yang berada di belakangnya berfungsi di negara-negara tersebut. Jadi mereka, para konsultan asing ini sebetulnya tidak tahu menahu terkait problematika yang ada di negara yang ia datangi. Tapi mereka dijadikan sebagai konsultan. Sebagai konsekuensi dari semua itu, keterlibatan konsultan hukum asing dalam proyek-proyek legislatif di negara-negara berkembang memunculkan dua rangkaian persoalan penting. Pertama, berkenaan dengan bagaimana sebenarnya proses pembentukan berjalan dan peran dari pakar-pakar hukum asing yang terlibat sebagai konsultan di dalamnya. Sekalipun fakta yang ada muncul ada begitu banyak program-program pembaharuan hukum yang dicanangkan, kompleksitas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas-tugas pendampingan hukum dan besarnya anggaran pembiayaan aktivitas-aktivitas di atas secara mengejutkan ditengarai. Hanya sedikit informasi maupun panduan teoritis yang tersedia bagi para konsultan asing, khususnya yang terlibat dalam proyek pembangunan melalui pembaharuan hukum tersebut. Beranjak dari itu, akan didiskusikan seberapa jauh teori-teori tersebut akan dapat bermanfaat bagi pengembangan proyek-proyek pembangunan serta pembaharuan hukum. Sebagai penutup, akan diajukan sejumlah pandangan umum tentang apakah dan bagaimana program-program pendampingan internasional di bidang hukum dapat mengambil manfaat dari pendekatan yang lebih terpadu, yaitu untuk mendasari proyek-proyek pembentukan legislasi atau sebagai bahan penting dalam pembaharuan hukum dengan landasan teoritis yang lebih handal. Mungkin untuk presentasi selanjutnya mengenai teori-teori yang telah kami jelaskan secara gamblang tadi akan lebih terperinci dijelaskan oleh teman kami yang bernama Mas Anasul Hakim. Padanya dipersilahkan. Studi empiris dan teori-teori perihal efektivitas hukum. Kita dapat cermati berkembangnya tradisi penelitian ilmiah terutama yang menggunakan pendekatan sosiolegal. Studi demikian terfokus pada dampak dari legislasi. Secara umum, studi-studi yang dilakukan dapat kita kategorikan ke dalam 3 kelompok. 1. Studi untuk mengevaluasi legislasi.
kedua, studi sosiologis yang luas yang menganalisis efektivitas pada tataran nasional. 3. Studi-studi kritikal. Dalam tradisi pemikiran tentang hukum di negara-negara barat, studi yang ditunjukkan untuk mengevaluasi hukum belum berumur panjang. Dalam hal ini, titik tolak studi tersebut adalah sudut pandang sejauh mana legislasi yang dibuat efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang melandasi pembentukannya. Jika suatu kebijakan atau produk legislasi gagal mencapai tujuan pembentukannya, maka pengambilan kebijakan sering daripada menyelidiki akar masalahnya, lebih tertarik untuk segera mengganti kebijakan atau legislasi tersebut dengan yang lebih baik. Sekalipun demikian, diperkenalkannya secara bertahap studi evaluasi sosial yang layak kiranya akan banyak bermanfaat bagi upaya pembaharuan hukum. Teori yang pertama, teori legislasi simbolik atau dari Aubert. Teori tersebut dikembangkan lebih jauh oleh Alders. Argumen utama yang melandasinya ialah bahwa pembentukan legislasi sering digunakan terutama untuk meredam atau menuntaskan konflik antar kelompok. Teori yang kedua, teori komunikasi dari Witteveen, menelaah persoalan efektivitas hukum dari sudut pandang yang berbeda sama sekali. Teori ini beranggapan bahwa dampak utama dari hukum adalah mendorong debat publik. Dengan mengembangkan pengertian dan konsep hukum otoritatif, pembentuk legalisasi mendorong anggota masyarakat agar saling berbicara dan mendengarkan pandangan mereka satu sama lain. Penelitian-penelitian yang dilandasi teori ini ancap berujung pada kesimpulan bahwa di negara-negara berkembang, lebih dari di negara-negara barat, kebanyakan ruang sosial dalam masyarakat sering justru bersifat sangat otonom. Teori tentang reformasi hukum yang diprakarsai dari luar. Bagian tulisan ini akan menelaah 3 teori perihal reformasi hukum yang diprakarsai dari luar oleh masyarakat atau lembaga internasional. 1. Teori transplantasi hukum dari Waston. 2. Teori yang mengkritisi proyek-proyek pembangunan dan pembaruan hukum yang mengandalkan transplantasi hukum. 3. Teori yang mempromosikan dibuatnya legalisasi yang diselaraskan dengan kebutuhan dan permasalahan khusus negara-negara berkembang. Teori Waston tentang transplantasi hukum sangat dikenal oleh para peneliti sejarah perbandingan hukum. Bahkan pada tataran teoretis, tidak dapat ditunjukkan adanya korelasi sederhana antara masyarakat dengan sistem hukumnya. Hubungan antara keduanya jauh lebih kompleks. Sudut pandang ini mengimplikasikan bahwa pembaruan hukum dapat dilakukan dengan meminjam aturan-aturan hukum atau sistem hukum dari satu negara dan mentransplantasikannya ke dalam negara lain. Banyak teoretikus kemudian menulis kritikan terhadap persoalan hukum dan pembangunan dan sekaligus mempertanyakan efektivitas transplantasi hukum barat ke negara-negara berkembang. Tujuan dari gerakan tersebut yang disponsori USAID ialah terutama mendorong dilakukannya transplantasi untuk legalisasi serta institusi-institusi hukum yang terkait dengan dari luar ke dalam negara-negara berkembang. Di dalam karya mereka, Making Development Work, pasangan Seidman menganjurkan pendekatan hands-on campur tangan penuh kegiatan pengembangan hukum untuk pembangunan.
Harus dicatat di sini bahwa teori statement di atas secara khusus dilandaskan kepada ketertarikan mereka pada ihwal efektivitas legislasi dalam memajukan pembangunan.